Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di bincang-bincang solihat yang terakhir. Insya Allah. Sebelumnya saya mewakili teman-teman solidaritas berjilbab mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah hari ini kita akan bincang-bincang solihat bareng Ustazah Awa dengan tema Reconnecting with Quran. Kita tunggu Ustazah Awa masuk ya. Alhamdulillah Ustazah Awalnya sudah masuk. Assalamualaikum Ustazah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Jangan panggil Ustazah deh. Jangan panggil Ustazah deh, panggil kakak aja. Panggil Kawa. Oke, baik. Iya, benar-benar. Gimana Kawa kabarnya di sana? Alhamdulillah lancar-lancar. Lebarannya lancar. Lebaran, Masya Allah. Masya Allah. Nggak izin apa izin ya Kak ya? Ya, sama-sama ya, Vin. Taqabbalallahu minna wa minkum buat semuanya yang udah bergabung dan buat semua peduli jilbab di seluruh Indonesia. Oke, karena kita cuma punya waktu setengah jam dan kayaknya pembahasan kita bakal seru banget. Insya Allah hari ini kita bakal bahas tentang Reconnecting with Quran bareng Kawa. Waktu dan tempat kami persilakan. Langsung ya. Ya, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, sahabat peduli jilbab di seluruh Indonesia, ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung di akun peduli jilbab hari ini, walaupun dalam suasana lebaran ya. Biasanya ini suasananya lagi ngumpul-ngumpul bareng-bareng keluarga, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap menimba ilmu ya. Jadi di sini saya nggak mau dibilang ustazah dulu di sini ya, karena kita sama-sama statusnya sama-sama belajar, sama-sama sharing, dan materi yang saya bawakan hari ini pun nanti insya Allah lebih kepada apa yang sudah pernah saya alami pribadi dan juga teman-teman yang ada di sekitar saya gitu ya. Baik, sebelumnya selamat lebaran semuanya, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah hari ini kita sama-sama akan banyak belajar tentang reconnect with Quran ya. Baik, sahabat peduli jilbab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita mengangkat tema ini ya, reconnect with Quran? Karena seperti yang terjadi ya di dalam kehidupan kita kebanyakan, tapi terkhusus bulan Ramadan kemarin, mudah-mudahan saya doakan semua target-target tilawahnya, target-target interaksinya dengan Quran semuanya tercapai insya Allah ya. Jadi terlepas dari interaksi kita dengan Al-Quran selama Ramadan,
yang paling penting adalah output setelah Ramadannya gimana. Jangan sampai di Ramadan kita connect nih dengan Quran, tapi ternyata pas selesai Ramadan malah nggak connect gitu. Dalam artian pelan-pelan menyusut nih semangatnya. Mudah-mudahan justru Ramadan menjadi cikal bakal semangat kita untuk semakin melesat lebih jauh. Nah, berbicara tentang reconnect with Quran, sebenarnya kenapa kemudian kita harus terhubung kembali dengan Quran? Entah itu setelah Ramadan, entah itu pas Ramadan, entah itu kapan saja kita harus tetap terkonek dengan Quran. Karena yang terjadi di sekarang itu bahwa di kita sekarang, di lingkungan kita sekarang itu, bahwa adanya jarak antara hati kita dengan Quran, ya. Jadi yang perlu dibold, adanya jarak antara hati kita dengan Quran. Jadi coba deh kita pikir-pikir nih, kita bandingkan bagaimana kemudian hubungan kita, ya, bagaimana kemudian hubungan kita dengan Quran, dan kita bandingkan dengan ketika kita misalnya menonton film-film kesukaan kita, atau kita membaca novel-novel kegemaran kita. Kira-kira rasanya itu seperti apa? Apakah sama ketika kita membaca Quran dengan ketika kita menonton film kesukaan kita? Jadi teman-teman silakan jawab dan silakan renungkan kembali. Nah, di mana letak perbedaannya kira-kira? Ketika kita menonton misalnya drakor, ya, yang banyak digemari oleh bahkan ahwat-ahwat, sekelas ahwat-ahwat yang ngaji gitu, yang ikut tarbiyah, ikut kajian, itu banyak yang menggemari drakor. Saya tidak menyalahkan ya, tapi nggak apa-apa. Jadi cuman kira-kira ketika kita nonton itu, misalnya ketika kita senang dengan itu, kemudian apa perbedaannya ketika kita berinteraksi dengan Quran? Nah, disitulah titiknya kenapa antara hati kita dengan Quran itu ada jarak, ya, karena beda banget ketika kita menyukai sesuatu, kemudian kita akan merasakan sesuatu itu ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa bisa terkonek kembali, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Quran? Mungkin selama ini kita belum ngerasa apa-apa saat membaca, makanya kita sulit untuk terkonek kembali dengan Quran. Nah, itu. Nah, kemudian jadi intinya adalah untuk terkonek kembali adalah harus ada rasa, gitu ya. Jadi harus ada rasa yang sampai ke dalam hati kita, sehingga nanti rasa inilah yang akan menumbuhkan benih-benih cinta, supaya kalau kita nih sama Quran itu benar-benar terhubung, ya, benar-benar terhubung. Nah, gimana caranya? Sebenarnya saya mau jelasin ada beberapa langkah taktis, ya, untuk bagaimana kemudian kita terkonek kembali dengan Quran. Nah, sebelumnya, jadi saya kasih gambaran lagi satu, bahwa selama ini yang terjadi di kita ini itu bahwa ketika kita membaca Quran atau ketika kita berinteraksi dengan Quran itu hanya terjadi one way conversation dengan Allah. Padahal Al-Quran itu kan adalah percakapannya Allah sebenarnya dengan kita. Nah, kalau misalnya kita dalam dunia sehari-hari kayak misalnya kita WA gitu kan, kita WA. Nah, kalau one way conversation itu sama kayak kita WA seseorang, kita berharap dibalas, ternyata di read doang gitu, ya kan? Jadi ya kayak gitu, kayak gitu yang terjadi. Ya? Nah, untuk itulah sekarang kita butuh gimana biar kita terkonek kembali. Mudah-mudahan setelah Ramadan koneksi kita dengan Al-Quran tetap terhubung kembali dan insya Allah jadi lebih baik, ya. Nah, sahabat Salihat Peduli Jilbab yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya membaca sebuah buku, ya, bukunya Ustadz Abdul Rauf itu. Menurut saya itulah salah satu bagaimana cara gimana kita biar terkoneksi dengan Quran, ya. Jadi ada 9 langkah. Nah, teman-teman perhatikan ya, nanti ada giveaway buat yang beruntung, ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mengimani dulu, ya. Jadi biar kita bisa terkonek dengan Quran kembali, yang pertama adalah kita harus beriman dulu terhadap kebenaran Al-Quran, ya. Kita harus beriman dulu terhadap kebenaran Al-Quran dan janji-janji Allah yang ada di dalamnya. Misalnya keutamaan-keutamaan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu membacanya, mendengarkan murotalnya, atau bahkan mentadaburinya, kita harus paham dulu. Kalau kita sudah mengimani itu,
dan kita udah ada di step ini, berarti kita perlu bersyukur ya. Kita perlu bersyukur bahwa alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman untuk mengimani Al-Quran. Kita bayangkan di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana itu ada kaum Quraisy yang jelas-jelas Rasul tuh hidup di zaman itu, kemudian Al-Quran turun di zaman itu, tetapi mereka tidak mengimaninya. Maka bersyukurlah kita yang walaupun tidak sehidup dengan Rasul, tetapi kita bisa mengimani Quran dan juga mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini, saya yakin semuanya udah lewati lah step yang satu ini ya, mengimani. Nah, yang kedua, gimana caranya biar kita connect ya setelah kita mengimani? Yang kedua adalah, sudahkah kita mampu membacanya? Ya, sudahkah kita mampu membacanya? Nah, teman-teman semua di sini untuk poin yang kedua, membaca dalam artian ya membaca gitu, kita udah bisa baca Quran ya. Nah, kalau kita sudah berada di step ini, berarti kita udah melewati semacam apa ya, semacam golden gate gitu, golden gate supaya kita bisa menyelam lebih dalam lagi ke apa ya, ke keindahan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, ke keindahan surat cinta yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita pelajari lagi. Itu. Nah, saya yakin juga semua insya Allah sudah sampai pada step ini ya, karena untuk bisa terkonek dengan Quran, ya bagaimana caranya kita konek dengan Al-Quran, gimana caranya kita numbuhkan rasa yang tadi itu ya, rasa yang tadi itu kalau kita sendiri nggak bisa baca ya. Jadi itu yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini udah kita penuhi, selanjutnya step yang ketiga adalah, sudahkah kita membacanya dengan tartil? Nah, kira-kira di sini udah ada yang stop di sini nggak ya? Jadi, sudahkah kita membacanya dengan tartil? Tartil sesuai dengan kaidah bacaan Quran, sesuai dengan keasliannya, sudah benar makhrajnya, kemudian sudah benar sifatul hurufnya, tuh. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, bahwasanya ketika kita sudah ada di step yang ini, ya kita nggak perlu khawatir ketika misalnya, aduh Kak, saya masih di step yang kedua kayaknya, karena yang ketiga ini saya masih belajar apa, ya namanya kita belajar, ya memang butuh waktu dan butuh progres, tinggal bagaimana kita mau atau enggak gitu ya kan. Kalau mau, insya Allah Allah berikan jalan. Nah, satu-satunya cara untuk bisa sampai ke tahapan yang ketiga ini adalah belajar ya, belajar, cari guru, cari ustadz, cari ustazah yang mumpuni di bidang itu. Kemudian kita belajar tahsinul qiraah, kemudian kita belajar tajwid ya, kita belajar bagaimana membaca Quran dengan baik dan benar. Dan lebih khusus lagi, kalau misalnya kita bisa mempelajari kaidah bahasanya, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ya lebih bagus lagi, biar kita semakin bisa terkonek. Karena kalau kita paham bahasanya, kita paham artinya, ya. Jadi kalau kita bisa paham artinya, jauh lebih dalam lagi kita bisa menyelami Al-Quran. Nah, kemudian kalau ada yang sudah, saya kayaknya udah sampai ke tahapan yang ketiga deh Kak. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi sekarang berarti masuk ke tahapan yang keempat. Nah, orang-orang yang kemudian bisa terkonek dengan Al-Quran, biasanya kalau udah bisa baca, sudah diimani, sudah bisa baca dengan tartil. Yang keempat adalah, apakah ketika kita sudah baca dengan tartil, apakah kita sudah istiqomah? Nah, istiqomah membacanya setiap hari. Ya, istiqomah membacanya setiap hari. Nah, ini PR, catatan penting. Jadi banyak di luaran sana, saya nggak nyinggung siapa-siapa ya, tapi banyak di luaran sana yang saya pribadi langsung lihat secara langsung, amati secara langsung bahwa orang-orang ini sebenarnya pintar, pandai, bahkan dia udah sekelas guru gitu kan, udah sekelas guru Quran, tapi kok kalau mau dibilang interaksinya masih kurang ya dengan Quran. Ini nabok banget nih kayaknya, termasuk ke saya ya. Jadi interaksinya kok masih kurang gitu dengan Al-Quran. Kayaknya tuh baca Quran itu waktunya disisakan gitu. Nah, ini yang jadi pelajaran penting buat kita. Nah, gimana kita mau terkonek dengan Quran kalau aktivitas kita dengan Quran sendiri masih kurang, ya kan? Coba
kalau misalnya ada yang senang nonton ya, nonton drakor lah misalnya, ada satu judul yang misalnya kita senang banget. Nah, kemudian kita, karena kita senengnya, pasti kita nonton berkali-kali, ya kan? Nah, ketika kita nonton berkali-kali itu sampai jalan ceritanya, sampai orang-orangnya semua dihafal namanya ya, walaupun susah gitu namanya dihafal. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kalau kita dengan Al-Quran aktivitasnya semakin banyak, semakin sering kita interaksi, insya Allah ya kita berarti kita udah berada di step yang keempat ini ya. Berarti insya Allah step untuk menuju konektivitas yang lebih tinggi lagi ke Al-Quran itu udah di depan mata, insya Allah. Nah, kemudian jadi teman-teman kalau misalnya udah ada di step ini, di step yang keempat ini, teman-teman udah rutin, udah istiqomah membaca Quran, pelan-pelan aja. Jadi kalau misalnya Kak harus 1 juz kah per hari atau harus 5 juz, ya enggak juga. Jadi yang penting istiqomah. Nah, gimana istiqomahnya? Bisa jadi hari ini tahun inilah. Nah, tahun ini misalnya kita baca Qurannya 1 lembar per hari. Itu istiqomah tapi setiap hari selama setahun. Nah, tahun kedua alhamdulillah meningkat karena bacaan kita sudah semakin bagus, meningkat 1 juz 1 hari, meningkat lagi 5 juz 1 hari gitu. Nah, salah satu yang bisa memotivasi kita bisa belajar dari para salafus salih ya. Mereka itu bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali sebulan, bahkan ada yang 1 kali sepekan, bahkan ada yang 1 kali dalam 3 hari. Masya Allah, kalau kita udah ada di situ berarti benar-benar Al-Quran itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang ini lagi, tapi benar-benar sesuatu yang kita butuhkan ya, karena kita rindu terus gitu dengan Quran. Nah, kemudian kita harus berbahagia juga kalau misalnya kita sudah berada di yang tadi, di ranah orang-orang yang kemudian insya Allah sudah bisa istiqomah membaca atau mentadaburi, atau istilahnya adalah berinteraksi lah. Kalau saya di sini katakan berinteraksi, karena berinteraksi itu bisa banyak ya, bisa banyak cara. Bisa dengan membaca, bisa dengan mendengarkan murotal, bisa dengan mentadaburi, bisa dengan membaca terjemahan dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalau sudah ada yang sampai ke step yang keempat tadi, kita lanjut ke step yang kelima. Kira-kira bagaimana sih biar ini Kak lanjut lagi gitu? Kalau kita udah istiqomah, terus apa lagi Kak biar ini? Nah, yang kelima itu adalah kalau kita sudah istiqomah, insya Allah melakukan itu setiap hari, apakah ketika kita membaca itu setiap hari, itu kemudian intensitas keislaman kita atau nilai keislaman kita, nilai keimanan kita itu semakin bertambah atau malah nggak bertambah sama sekali ya. Jadi itu. Jadi sudahkah kebiasaan membaca Al-Quran ini membuat iman dan Islam kita, akhlak kita semakin membaik gitu ya, semakin membaik, semakin terupgrade ya, tingkat keloyalitasan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Al-Quran itu semakin membesar gitu ya. Dan sehingga yang bisa kita lihat dari outputnya itu segala aktivitas sehari-hari kita atau energi kita itu terkuras untuk membuat sesuatu atau membuat amal-amal kebaikan yang tidak jauh dari Al-Quran kayak gitu ya. Jadi sampai situ. Nah, kira-kira sudah ada yang sampai ke step yang kelima belum ya? Ya, jadi itu. Jadi untuk connect ke Al-Quran setelah kita rutin membacanya itu. Jadi meningkatkan keimanan kita sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak jauh-jauh dari Quran, insya Allah. Nah, selanjutnya kalau kita sudah ada di step yang kelima tadi, otomatis mau nggak mau karena Al-Quran itu sudah kayak semacam kebutuhan, maka mau nggak mau kita sudah pasti itu udah ada niatan dalam hati, dan bukan cuma niat tetapi memang benar-benar mau dan benar-benar akan melakukan itu untuk menghafalkan Al-Quran ya. Jadi di step ke-6 baru menghafalkan Quran. Kalau dari awal gimana Kak? Kalau misalnya dari awal sudah ada yang niat memang menghafalkan Quran, ya bagus, ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti kalau udah niat menghafalkan Quran, ya harus melalui step-step ini dulu pasti, ya kan. Nggak mungkin bisa menghafalkan Quran kalau nggak bisa baca, ya kan. Nggak mungkin bisa hafal Quran kalau belum bisa mengimani.
nggak mungkin bisa hafal Quran kalau belum tartil bacaannya, ya kan? Kecuali balita, kalau balita punya metode sendiri, nanti tergantung metodenya lagi, ya. Nah, itu jadi otomatis akan tumbuh kecintaan kita kepada Al-Quran sehingga akan ada niatan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Dan bukan sekedar niat, tapi benar-benar memang mau menghafalkan Quran. Kenapa? Karena ceritanya nih benih-benih cintanya udah mulai tumbuh nih, 50% udah mulai tumbuh. Nah, dengan menghafal Quran otomatis interaksi dengan Quran akan bertambah. Ya, karena ketika kita menghafal Quran, mau kita menghafalnya sambil membaca, mau kita menghafalnya sambil mendengar, mau kita menghafalnya sambil ditalaki bersama ustadz ustazah, otomatis kita akan mengulang-ulang terus bacaan itu untuk menghafalkannya, sehingga interaksi akan terus bertambah. Dan ketika interaksi sudah mulai bertambah, nilai kecintaan kita, nilai koneksi kita terhadap Al-Quran insya Allah akan semakin bertambah juga, ya. Jadi seperti itu. Nah, sejarah di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semua para sahabat itu berhasil menuntaskan hafalannya 30 juz. Jadi kalau ada yang tanya, Kak, hafal Quran itu wajib nggak sih? Ya nggak wajib, tapi sebisa mungkin kita ke arah sana, ya. Yang wajib itu adalah kita terkoneksi dengan Quran. Nah, ketika kita terkoneksi dengan Quran, otomatis niatan kita untuk menghafal pasti ada, ya. Nah, di zamannya Rasulullah tidak semua sahabat menghafalkan Quran 30 juz, termasuk istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anhu yang selama 16 tahun menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menghafalkan Al-Qur'an, tetapi ingat, seluruh aspek kehidupan beliau terkonek dengan Quran, ya. Itu yang penting. Tetapi kok bisa nggak hafal? Ya bukan karena tidak mau menghafal, tidak, ya, mungkin belum ini aja untuk selesai hafalannya, tetapi beliau paham, beliau juga tahu, karena beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha sendiri tahu bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi mau nggak mau pasti adalah kecipratan dari sisi kehidupan Aisyah radhiyallahu anhu untuk benar-benar terkonek dengan Al-Quran. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah ada niatan untuk hafal Quran, otomatis interaksi bertambah, ya. Interaksi dengan Quran otomatis bertambah ketika kita menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya, step selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya adalah ketika kita sudah menghafalkan Quran, apakah di dalam diri kita itu sudah ada perasaan sedih atau sudah ada perasaan penasaran gitu jika ada ayat-ayat Al-Quran yang kita belum pahami, ya, kita belum pahami maksudnya, kita belum pahami tafsirnya, kita belum pahami tadabburnya. Karena ketika kita menghafal yang telah benar-benar melalui ke-6 step di atas, itu pasti kita udah baca terjemahannya dan kita udah pahami isinya yang kita hafalkan, ya kan? Nah, ketika kita sudah sampai di step 7 ini, kita merasa sedih, ya. Kita merasa sedih dan kita merasa penasaran jika ada ayat-ayat yang kemudian belum kita tahu ini maksudnya apa gitu, ya, belum kita pahami. Nah, ketika kita sudah sampai di step ini, Masya Allah, tabarakallah, bersyukurlah karena sedikit lagi, Insya Allah, sebenarnya kalau mau dibilang udah terkonek, ya pasti udah terkonek, ya. Dari kita belajar membaca itu udah terkonek, tinggal konektivitasnya itu udah ada di level yang mana gitu kan. Nah, anggaplah ini kita main level-levelan, nah sekarang udah ada di level 7 nih. Jadi Al-Quran itu memang, saya pernah baca sebuah hadis bahwa Al-Quran itu diturunkan memang untuk supaya kita bersedih. Bahkan ketika kita menangis dalam membaca Al-Quran itu lebih baik, ya. Kenapa? Ketika kita bersedih, kemudian kita mengingat betapa besar kasih sayangnya Allah melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Bahkan kata Rasulullah, kalau misalnya kita nggak bisa sedih, ya udah nangis aja tanpa perasaan sedih, gitu. Itu bisa kayak gitu. Dan itu insya Allah nilai pahalanya jauh lebih besar dibanding kita hanya sekedar membaca saja. Ya, jadi kita hadirkan rasa, ya, kembali lagi ke rasa. Untuk terkonek itu harus ada rasa. Jadi kembali lagi kita hadirkan rasa itu sehingga tingkat konektivitas kita dengan Al-Quran kemudian terjalin dengan lebih baik lagi. Nah, ketika kita sudah ada di poin yang ketujuh ini, biasanya bagaimana biar ini, ya, bagaimana biar rasa ini atau konektivitas di step yang ketujuh ini terjalin dengan baik atau terkonek dengan baik,
itu banyaklah kita bergaul dengan orang-orang yang memang paham dengan tafsir atau tadabbur. Karena ketika kita merasa takut atau merasa sedih atau merasa penasaran, ada ayat-ayat yang kita tidak paham, ya mau nggak mau kita cari tahu dong, ya kan? Kita cari tahu. Dan bagaimana kita cari tahu? Yang pertama adalah kita bisa cari di, misalnya kalau sekarang kan enak ya, teknologi lebih mudah, kita bisa searching aja di YouTube gitu. Atau paling bagus lagi kita belajar langsung ke ulama, ya, kita langsung belajar ke ulama yang memang paham dengan tafsir, paham dengan tadabbur Quran. Nah itu kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahapan ke-8, yaitu tahapan interaksi Al-Quran yang sudah cukup tinggi. Ya, apa itu? Di sini, siapkah diri kita menjadi manusia Qurani? Ya, siapkah diri kita menjadi manusia Qurani yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tabiat dan akhlaknya itu adalah Al-Quran. Nah ini Masya Allah luar biasa. Kalau kita sudah ada di step yang ke-8, udah dibilang manusia Qurani lah ya. Nah ketika kita sudah seperti ya, ini seperti ya, nggak mungkin sama. Kita udah mengamalkan isi Al-Quran dalam segala lini kehidupan kita, ya itulah konektivitas yang tertinggi insya Allah yang kita dapatkan. Apakah masih adakah di atas itu? Masih ada. Satu lagi selesai ya. Jadi itu, jadi segala aspek kehidupan kita kemudian istilahnya udah Quran banget gitu ya. Jadi mau kita berhubungan bersilaturahim ke orang lain, itu pokoknya dasar-dasarnya dari Al-Quran. Mau berumah tangga, dasar-dasarnya semua dari Al-Quran. Mau kita berpolitik, semua pokoknya basicnya dari Quran. Mau kita bertetangga dan sebagainya, pokoknya basicnya dari Quran. Inilah yang disebut dengan manusia Quran ya. Dan semoga semuanya kita bisa sampai ke step itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana koneksi kita supaya koneksi kita dengan Al-Quran semakin ada rasanya gitu. Adalah yang terakhir adalah Al-Quran itu yang senantiasa kita baca dan selalu diiming-imingi kita dengan surga dan kenikmatannya. Ini seharusnya membuat kita tergiur oleh janji-janji Allah yang maha benar. Juga memahami betapa rendahnya kehidupan ini jika belum menyerahkan jiwa dan harta kita. Jadi menyerahkan jiwa dan harta. Jadi menyerahkan jiwa dan harta kita sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sampai kita mati syahid di jalannya. Ya, jadi inilah titik tertinggi kita, koneksi kita dengan Al-Quran, bahwa dengan Al-Quran ini kita udah nggak mikir apa-apa lagi. Pokoknya yang kita tahu adalah saya pokoknya rela, mau jiwa saya, mau harta saya, semua buat jihad ya, di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah titik tertinggi dari tahapan koneksi kita dengan Al-Quran. Ya, nah ketika setiap langkah ini kita lalui dengan penuh rasa optimis, dengan penuh semangat, insya Allah teman-teman semua, dimanapun kita, di step manapun kita, kalau kita sudah ada niat untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki koneksi kita terhadap Al-Quran, insya Allah Allah akan mudahkan itu ya. Satu lagi, kalau misalnya ada yang bertanya, Kak gimana, apakah harus satu hari satu juz atau harus pokoknya ikuti aja step yang tadi yang saya sebutkan ya, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Kalau misalnya kita masih tertatih dalam membaca, silahkan kita belajar tartil dulu ya. Setelah itu baru kita lakukan step-step selanjutnya. Insya Allah Allah mudahkan gitu. Mungkin itu saja Vina, insya Allah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaan tapi boleh kalau saya nggak bisa ditulis. jawab, kita jadi PR ya. Oke, tafadhal. Mudah-mudahan Buat teman-teman yang mau ini ya bertanya manfaat. silahkan ditulis di kolom komen ya. Insya Allah bermanfaat banget. Jadi bahan ini juga refleksi ya setelah Ya, benar. Ramadan ini, supaya kita tuh tetap istiqomah. Nah, Amin, sambil amin, nunggu amin. yang lain ya Ustazah, aku mau nanya nih. Silakan. Biasanya kan lebih sulit nih di hari-hari biasa nih. Gimana sih caranya supaya kita tetap istiqomah? Kadang-kadang kan ada masa-masa, apalagi perempuan nih, kalau biasanya kalau udah haid itu lebih abis haid itu biasanya lebih malas
gitu buat gitu ya. berinteraksi sama Al-Quran. Nah itu gimana tuh saja? Nah, benar tuh. Benar ya. Jadi yang namanya kita sebenarnya yang perlu kita syukuri adalah Allah memberikan kita kesempatan buat libur ya. Allah tahu bahwa kebutuhannya wanita itu ya apa, intensitas ininya tinggi ya gitu ya, aktivitasnya, mobilitasnya tinggi, sehingga Allah memberikan kita jatah waktu libur gitu, libur dengan haid gitu ya, dengan kondisi haid ya. Memang ada kalanya ketika kita selesai haid itu apa ya, mungkin karena keenakan libur, sehingga jadinya semakin kesini juga semakin menurun. Nah kalau saya sih biasa mensiasatinya dengan cara, jadi biasanya menjelang apa, selama haid jangan putus koneksi kita dengan Quran gitu. Caranya gimana ya, nggak perlu dengan membaca, kita sambil dengar murotal atau kita dengar kajian yang terkait dengan fadilah-fadilah keutamaan membaca Quran, menghafal Quran. Terus kalau saya sambil merojaah, pokoknya merojaah itu seumur hidup, jadi sepanjang waktu lah istilahnya. Jadi sambil merojaah, jadi memang jangan sama sekali putus koneksi kita dengan Quran. Entah itu kita membaca tadabur misalnya, atau kita baca buku-buku terkait, saya karena senang juga baca-baca siroh ya, maksudnya siroh dari sahabat, ya kita carilah sirohnya sahabat yang benar-benar interaksi dengan Qurannya tuh luar biasa. Gitu. Yang ada itu kayak Imam Syafi'i misalnya, para ulama seperti Imam Syafi'i yang menghafalkan Quran di usia 7 tahun, itu gimana caranya, itu penasaran. Terus ya baca sirahnya, ada Sultan Muhammad Al-Fatih di umur yang sekian, kok bisa jadi penakluk Konstantinopel, ternyata karena memang kehidupannya itu tidak jauh-jauh dari Quran. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi betul-betul kalau bisa sebelum apa, di masa-masa kita lagi halangan nih, lagi jangan sampai putus koneksi kita dengan Quran. Insya Allah setelah itu akan lebih semangat lagi, insya Allah. Gitu deh Vina, mudah-mudahan Ada nih Kak, dipahami ya. Nah apa nih, gimana caranya mengantisipasi distraksi duniawi yang mengganggu untuk kembali lagi? Kayak apa tuh distraksinya? Ya mungkin kadang-kadang kan kita lagi mau baca Quran mungkin ya, terus habis kayak gitu tiba-tiba handphone bunyi, terus atau ada kerjaan-kerjaan yang numpuk, yang sebenarnya itu jadi alasan-alasan kita buat kayak, ya aku nggak bisa baca Quran sekarang karena sibuk ini gitu. Mungkin seperti itu kali ya, kurang lebih. Ya itu dia, karena kita memang belum punya rasa ya, jadi kita belum ada rasa gitu dengan Quran. Nah untuk membangun rasa itu, yaitu tadi mulailah dari step-step yang tadi saya jabarkan. Dari satu, kita imani dulu. Nah coba yang satu ini yang paling utama ya, yang satu ini, poin yang satu ini sebenarnya paling utama. Kalau dari awal kita sudah mengimani bahwa Allah ini menurunkan Al-Quran itu sebagai tanda bukti cintanya Allah kepada kita ya, tanda bukti cintanya sama kita, dengan memberikan kita petunjuk yang benar-benar petunjuk, yang memberikan kita pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, itu insya Allah rasanya itu pasti akan tumbuh. Baru di poin satu rasanya itu udah mulai tumbuh pasti. Nah kalau rasa itu udah mulai tumbuh, insya Allah nggak, yang namanya distraksi itu nggak akan ngaruh gitu. Apalagi kalau kita memang udah punya niatan kuat ya, niatan kuat dari awal. Misalnya kita punya target 1 bulan harus hatam baca ya, 1 bulan harus hatam, berarti 1 hari 1 juz dong. Kalau tambah dengan haid-haidnya, mungkin agak molor-molor sedikit, jadi 1 bulan berapa hari, nah gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang kita udah ada rasa dengan Quran, kita udah connect, itu insya Allah nggak ada alasan lagi buat kita malas-malasan untuk baca Quran, apapun gangguannya gitu. Oke, oh ini banyak banget pertanyaan ternyata, Masya Allah. Silakan. Secukupnya waktu, nggak apa-apa. Ini kalau ini kayaknya hampir sama deh sama yang pertama yang aku tanyain. Gimana caranya kan kita harus maksain membaca Quran setiap hari supaya terbiasa. Nah kadang kalau lagi futur, nah itu gimana caranya ngatasin futur? Doa. Kalau saya doa. Jadi saya selalu minta sama Allah dalam setiap doa itu, ya muqallibal qulub,
sabit qalbi ala Sabit dinik, qalbi ya. ala dinik. Jadi minta sama Allah supaya hati kita itu tetap dikuatkan, iman kita itu terus iman kita itu senantiasa dijaga sama Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kalau misalnya keimanan kita, hati kita kemudian cenderung ke arah lain, ya emang pasti futur dan akhirnya kita ya gitu, kita malas lagi ya. Jadi kita minta doa. Kita udah lakuin nih Kak, saya sudah berusaha untuk membangun cinta gitu, udah berusaha connect, udah berusaha membangun rasa terhadap Al-Quran, tapi kok susah. Ya memang susah karena kita nggak paham. Pertama mungkin kita nggak paham bahasanya, ya kan, bukan bahasa kita. Nah teman-teman yang nggak paham gitu, yang nggak paham, kita sebenarnya udah sangat dimudahkan ya. Al-Quran udah ada terjemahan, sekarang udah ada teknologi yang mendukung, untuk kita cari tahu. Ini misalnya saya tuh sekarang kalau misalnya kayak gini ya, ada masalah gitu kan, masalah apapun itu, pasti ujung-ujungnya saya nyari, biasanya kan kita cari di Google ya kan, gimana caranya gitu kan, gimana caranya live di IG gitu. Nah, kalau kita punya masalah kehidupan, nggak usah cari di Google, coba cari Google-nya tuh Al-Quran gitu kan, cari di Quran. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita kan bingung, kalau di Google kan gampang Kak, tinggal diketik. Kalau di Quran kita gimana carinya? Ya udah cari di Google juga. Jadi permasalahan di Al-Quran Quran yang membahas tentang ini gitu, tentang misalnya persoalan rumah tangga, nanti kan muncul di Google tuh, muncul Quran At-Tahrim ayat 6 gitu kan, terus tentang apa gitu, cari tentang orang tua, pengabdian kepada orang tua, bagaimana berbuat baik kepada orang tua, udah cari tentang perceraian, apapun itu kita cari ke Al-Quran. Nah, kalau kita sebenarnya sudah meyakini bahwa ternyata Allah ini udah turunkan Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu semua petunjuk hidup kita itu udah ada, tinggal kitanya aja mau cari atau enggak gitu kan. Nah, kalau kita sudah mengimani itu, kita udah tahu juga fadilahnya, keutamaan-keutamaan kita belajar Quran, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, ya kan? Nah, itu udah kita tahu. Nah, ya insya Allah nggak ada lagi rasa malas-malas. Jadi setelah kita lakukan itu semua, jangan lupa berdoa, ya, berdoa minta sama Allah, ya. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Banyaklah doanya supaya kita insya Allah tetap bisa istiqomah imannya biar nggak futur. Silakan Mas Eda. Sebenarnya ini pertanyaannya masih banyak, cuma karena waktu kita sudah habis, ya Allah. Gak kerasa banget. Jadi gimana dong? Jadi ya mohon dimaklumi ya teman-teman, kan ini keterbatasan waktunya. Gak apa-apa. Insya Allah nanti boleh DM nanti, ya Kak ya, kalau misalkan boleh. masih ada yang mau nanya, cuma atau gini, masih penasaran banget. Kalau misalnya ada yang bisa catat gitu kan, catat ininya, listinya bisa catat pertanyaan yang masuk, nanti dikumpulin terus DM ke saya. Kalau enggak ya orangnya DM langsung. Insya Allah ini aku udah punya catatannya sih untuk semua pertanyaan-pertanyaannya, nanti insya Allah aku kirim ke Kawa ya. Oke. Ya, siap. Jazakillah khair Kawa buat waktunya. Tapi sebelumnya kita minta closing statement-nya dong Kak. Apa nih? Closing statement. Baik. Ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di seluruh Indonesia. Teman-teman semua pasti tahu ya, saya pasti tahu Al-Quran itu adalah petunjuk, sebaik-baik petunjuk. Kitabullah adalah sebaik-baik petunjuk. Allah sudah menurunkan surat cinta yang luar biasa buat kita semua, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan dalam segala lini kehidupan kita. Ya, kenapa kita mau jauh-jauh mencari problem solver, padahal Al-Quran kita itu sekarang lagi dipajang gitu. Dan sampai Al-Quran kita hanya jadi pajangan di ruang tamu kita, di kamar kita, tapi kita nggak pernah sentuh. Nah, mulailah dari sekarang, niatkan diri kita, bangun rasa cinta kita dengan Quran, ya, reconnect kembali, ya, jadi terhubung kembali dengan Al-Quran dengan cara mengikuti tadi langkah-langkah step by stepnya tadi. Yang paling utama adalah mengimani dulu fadilah-fadilah, janji-janji, keutamaan-keutamaan yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga ketika iman itu sudah ada di dalam diri kita, lebih mudah lagi bagi kita untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran dalam segala aktivitas kita. Panjang banget ya. Ya, terima kasih semuanya. Oke, sebelum ditutup ada giveaway dari Kak Awa.
itu Ya. buat teman-teman yang bisa ngeresum dari materi hari ini. Itu yang tercepat aja kali ya kak ya. Ya, Jadi yang benar-benar nonton tercepat live dan tuh ya, tercepat dan bener kali ya. Dan benar insya Allah. Oke. Ah, Jazakillah khair Kak Aula sekali lagi. Makasih banget buat waktunya. Lagi lebaran dan diganggu loh sama kita. apa-apa. Buat Anak-anak udah tidur, menyampaikan jadi materi aman. yang luar biasa ini. Dan insya Allah jadi refleksi kita juga di akhir, benar-benar di akhir Ramadan ini. Di awal hari pertama Syawalnya kita. Oke. Sekali lagi jazakillah khair Kak Aula. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.